Maaf ya, jika kebodohan orang tuamu membuat kamu susah ya. Semoga ya. Boleh diucapin ketika anak mau tidur, Bu. Didatengin kamarnya, maaf ya. Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Bismillah, sehat, bahagia, berkecukupan ya, amin ya robbal alamin. Tetap memupuk semangat untuk dijadikan bahan bakar kita menuju apa yang kita cita-citakan. Semoga Allah mudahkan segala bentuk hajat kita, amin. Sapa teman-teman kita dulu ya. Ada Kartini Nining dari Cikarang, ada Neng Hani dari Majalengka. Wah, deket nih sama kampung halaman saya di Garawangi, Kuningan, Jawa Barat. Neng Hani kirim ucap atuh ka dieu. Lanjut ada Neng Sophia lagi sakit kepala katanya. Semoga sudah membaik dan bisa aktivitas seperti sedia kala ya. Lalu ada Irma Erpiani. Nah, ini pengusaha domba Garut atau dodol Garut nih. Amin ya. Ada Kai, maaf nih, salah baca atau enggak ya, yang lagi merantau. Semangat dan bahagia selalu. Lalu ada Novi Mukhtar dari Bogor, Masya Allah. Kayaknya banyak ya yang hadir dari Jawa Barat nih. Yuk yang belum absen silahkan absen dengan siapa dari mana biar kita kenalan dulu. Untuk teman-teman yang belum sempat disapa mohon maaf ya. Tapi tanpa mengurangi rasa terima kasih ya, terutama untuk yang sudah berkenan subscribe dan juga nge-share video-video Tereska Maya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas supportnya. Semoga teman-teman semua selalu sehat dalam lindungan Allah, baik diri maupun keluarga. Amin. Video ini saya ambil hari Minggu kemarin ya, ketika teman-teman ikut jalan santai, saya malah ikut seminar. Untuk seminarnya sendiri judulnya Tips Jadi Orang Tua Zaman Now. Saya mau sharing sedikit, jadi kemungkinan nanti saya akan ngebut ya untuk menyampaikan ini, karena kebetulan durasi videonya juga kali ini agak lebih pendek dari biasanya. Tips yang pertama, supaya bisa jadi orang tua zaman now yang tetap hangat tapi tegas, yang pertama adalah kita paham bahwa children see, children do. Anak belajar dari apa yang mereka lihat, bukan dari apa yang mereka dengar. Jadi daripada kita teriak-teriak, udahlah capek, belum tentu didengar pula. Nah, lebih baik kitanya yang belajar untuk jadi sosok yang kita mau. Misalnya kita ingin anak tumbuh jadi anak yang sabar. Berarti kitanya dulu yang harus sabar. Kita mau boro-boro lagi jemur pakaian misalnya, terus gantungannya tuh saling nyangkut gitu, saling terkait gitu, malah kita amuk tuh gantungan. Atau kita lagi nyapu, udah mau selesai misalnya nih, ditiup angin. Jangankan orang, angin yang gak kelihatan aja bisa kita omelin. Yang kedua, gunakan waktu yang kita punya untuk mendoakan anak-anak. Daripada kita pakai untuk nonton drakor yang gak ada habisnya, atau mungkin dipakai untuk ngomongin tetangga, julitin teman, gunakanlah untuk mendoakan anak-anak. Ada 2 tips saat mendoakan anak. Yang pertama, sebut nama anak beserta bin atau binti. Contohnya, ya Allah aku ridho anakku Maryam binti siapa gitu ya, sebutin nama ayahnya. Tumbuh jadi anak yang sehat, yang ceria, cerdas, berhati lembut, mudah menerima nasihat, dilimpahkan rezekinya, selamat dunia akhirat, dan seterusnya. Dan tips yang kedua, ini kita harus ingat bahwa beda anak, beda kebutuhan. Jadi doakan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan mereka masing-masing. Yang ketiga, sering didengarkan ungkapan sayang kita ibunya atau ayahnya. Misalnya, Bunda sayang sama kamu karena Allah dan dengan apa adanya. Nah, kita tunjukkan bahwa kasih sayang kita itu tulus. Kita mencintai dia, bukan mencintai apa yang dia lakukan atau apa yang telah dia raih. Nah, dan sebaliknya, ketika anak mengalami hal-hal yang gak sesuai ekspektasi, misalnya kalah lomba, atau mungkin saat ujian dia gak dapet juara gitu ya, dia sedih, kita bisa bilang, Mama bangga kok sama kamu nak, udah berani nyoba, udah mau berjuang, gak apa-apa, Mama tetap sayang sama kamu. Nah ini juga kalau misalnya kita punya anak nih di bawah usia berapa ya, sekitar 4 tahun mungkin ya, di bawah 4 tahun, misalnya mereka lagi pada main nih sama teman-temannya, tiba-tiba anak kita itu ternyata ngedorong temannya sampai nangis, misalnya sampai jatuh. Terus kita tuh langsung reaktif, langsung marah-marah. Kenapa kamu kok dorong-dorong kayak gitu? Mama gak suka ya kamu kayak begitu. Nanti kamu dimarahin mamanya, biarin kamu dibawa sama Pak Polisi. Wah, udah kemana-mana deh ngomongnya. Anak-anak tuh gak dapat pelajaran dari kata-kata yang sepanjang itu.
Akan lebih baik kalau kita samperin, terus kita merendahkan posisi kita, jadi mata kita sama anak itu sejajar. Jangan sampai anak tuh ngelihat ke atas gitu kan. Terus kita bilang, kasih tahu bahwa nah, tangan ini digunakan untuk berdoa, untuk makan, untuk minum, bukan untuk mukul teman. Bunda nggak suka ya kamu pukul teman, itu nggak boleh, nah itu sakit. Nah dari situ anak-anak akan belajar bahwa yang tidak disukai sama ibunya itu bukan dianya, bukan dia sebagai pribadinya itu, tapi sikapnya dia yang mungkin tangannya nyakitin orang lain. Atau mungkin kalau teriak kita bilang, ini mulut bukan untuk teriak ya nak, mulut ini untuk bicara. Kalau mau apa-apa ngomong baik-baik. Nah anak tahu bahwa oh yang gak disukain mama tuh karena aku teriak, bukan gak suka sama akunya gitu. Yang keempat, kalaupun misalnya ada tingkah anak yang mengharuskan kita marah, jangan lakukan di 3 waktu ini. Yang pertama baru bangun tidur, yang kedua 1-2 jam sebelum tidur, dan yang ketiga saat sedang makan. Kemarin dapat cerita tentang Syekh Sudais ya kalau nggak salah, tolong koreksi kalau salah ya. Jadi ceritanya ibunya Syekh Sudais itu lagi nyiapin makanan untuk tamu yang sebentar lagi datang. Makanannya udah banyak, udah disiapin. Pas ibunya ke dapur, Syekh Sudais dari luar bawa-bawa pasir, ditaburin ke semua masakan ibunya tuh yang ada di meja. Terus ibunya marah, terus ibunya itu ya, Masya Allah nih kalau orang yang soleha ya. Ibunya ini sambil marah, sambil teriak, tapi kata-kata yang keluar itu adalah, "Hai Sudais, pergilah kamu ke Masjidil Haram dan menjadi imam besar di sana," gitu. Yang kemudian akhirnya menjadi kenyataan. Sekarang Syekh Sudais itu jadi imam besar di Masjidil Haram, Masya Allah. Nah sementara kita nih sebagian kalau marah tuh apa kabar? Kata-kata apa yang keluar dari mulut kita itu yang perlu kita koreksi. Mungkin template-nya hampir-hampir sama lah ya. Kamu itu kan udah mama bilangin. Kamu ini harus dibilangin berapa kali sih baru ngerti? Kenapa ya kalau di depan anak orang lain kita bisa jadi peri, tapi di depan anak sendiri malah jadi monster? Zaman sekarang komunikasi antara orang tua dan anak-anak harus terbuka, harus 2 arah, bukan lagi orang tua memberi perintah lalu anak-anak wajib bilang iya. Anak-anak yang sudah tumbuh besar terutama punya hak untuk menyampaikan pendapat. Kita nggak perlu mendikte mereka sampai hal yang remeh-temeh. Meskipun status kita orang tua dan mereka anak-anak, tapi ketika kita melakukan sebuah kesalahan, kita tetap harus meminta maaf. Ini mengajarkan ke anak-anak bahwa yang minta maaf itu yang salah, bukan yang muda ke yang tua. Sama halnya seperti minta maaf, mengucapkan terima kasih juga harus dibiasakan. Memang ada beberapa ya orang tua yang mungkin malu kalau mau bilang makasih sama anaknya, sampai akhirnya anak juga di luar rumah tuh untuk bilang makasih itu berat. Berapapun waktu yang kita punya, kita gunakan untuk dekat dengan anak-anak, karena komunikasi itu memang penting ya. Kalau anak-anak yang udah mulai besar, mungkin kita bisa temenin dia ngobrol gitu ya, kira-kira temannya dia siapa aja, lalu ada cerita apa, guru-guru di sekolahnya gimana, pelajaran apa mungkin yang menurut dia agak lumayan butuh effort ya, butuh perjuangan untuk bisa ngerti gitu. Jangan secara fisik kita deketan, tapi sebenarnya punya dunia masing-masing. Anak sibuk sama gamesnya, lalu kita sibuk sama pekerjaan kita, sibuk sama tontonan kita. Ini satu hal yang penting bahwa teman-teman di rumah itu jangan ngebully anak tanpa sadar. Kadang-kadang ada orang tua yang ngebully anaknya. Contohnya kayak gini, "Hei gendut sini, cabi sini," atau "Gembul sini deket mama gembul," gitu. Kadang-kadang ngomongnya di depan orang banyak. Nah nanti dia akan malu dan itu rentan. Anak-anak yang di rumahnya sering dibully itu ya, sering diledekin, itu rentan bullying di luar rumah. Meremehkan anak juga nggak boleh ya, kayak misalnya masa kayak gitu aja nggak bisa, payah banget sih. Atau kayak bikin lelucon-lelucon yang mungkin menurut kita sih lucu gitu, kayak misalnya, "Kak coba lihat deh, itu perut apa karung beras?" Rumah sepatutnya jadi tempat yang teraman dan ternyaman untuk anak-anak tumbuh dan berkembang, meskipun kadang harus melakukan beberapa kesalahan. Teman-teman, semoga selalu sehat dan berbahagia. Harus bahagia ya, karena diibaratkan sebuah teko yang kosong gak akan bisa mengisi gelas-gelas di sekitarnya. Kalau kitanya gak bahagia, kita juga gak akan bisa memberikan kebahagiaan untuk anak-anak. Videonya
videonya sampai di sini dulu ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.